mengenai adanya upacara tulak tunggul atau juga disebut dengan tulak tanggul di Telaga Tamanayun bermula dari empangan atau bendungan yang terdapat di barat daya Telaga Tamanayun sering mengalami kerobohan karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkan empangan tersebut tergerus oleh air. Dengan tergerusnya oleh air, maka sawah-sawah atau subak-subak yang dialiri air Tamanayun menjadi buntu. Dengan demikian, secara ekonomi, secara kesejahteraan masyarakat mengalami kemunduran. Oleh karena itu, raja kelima dari kerajaan Mengui pada saat itu, I Gusti Agung Made Agung, melakukan tapa yoga di Pura Pucak Mangun. Di sanalah beliau mendapatkan suatu pewisik, artinya ada suatu anugerah yang dilakukan oleh beliau dalam yoga tapanya agar empangan itu dibendung dengan suatu upacara, yakni upacara yang nantinya disebut dengan tulak tanggul atau tulak tunggul. Nah, di sana dijelaskan bahwa empangan tersebut harus didasari oleh wong. Nah, kata wong ini banyak menimbulkan suatu penafsiran. Karena kata wong itu artinya manusia. Maka itulah dalam pengertian selanjutnya, wong itu adalah wong-wongan. Simbolis orang-orangan. Yang berarti orang-orangan itu adalah sejenis upacara-upakara yang dilakukan di bendungan itu. Apabila bendungan atau empangan itu sudah kokoh, maka ada upacara setiap 6 bulan sekali, yakni Anggara Kasih Medang Sia, dilakukanlah suatu caru yang berisi nasi wong-wongan dengan kelengkapan-kelengkapan yang lain. Setelah caru nasi wong-wongan dengan kelengkapan yang lain itu dilaksanakan, maka hendaknya dilakukan suatu upacara tari-tarian sebagai lambang magic dan mistik, yakni namanya baris keraras. Baris keraras itu adalah tari-tarian baris yang hiasannya, pakaiannya berasal dari daun pisang yang kering, disebut dengan keraras. Setelah nasi wong-wongan itu dipendam, ditanam di empangan tersebut, lalu ada suatu keyakinan dan kepercayaan bahwa orang-orang yang kawin yang belum mebia kala tidak boleh lewat di tempat itu. Nah, jadi upacara tulak tunggul itu adalah suatu upacara
mengembalikan kepada unsur asalnya. Dan tulak tunggul juga berarti mengembalikan semua kekuatan-kekuatan yang negatif menjadi kekuatan-kekuatan yang positif. Setelah upacara itu dilakukan pada saat dulu, keadaan dan kondisi empangan sudah berjalan dengan baik. Sawah-sawah yang dialiri air Taman Ayun berhasil dengan baik. Nah, oleh karena itulah timbul suatu keyakinan, suatu kepercayaan bahwa setiap 6 bulan sekali dilakukanlah upacara tulak tanggul atau sering juga disebut dengan tulak tunggul. Dengan mengikuti upacara-upacara tersebut, yakni dengan melakukan upacara caru, dengan mencaru itu terjadilah suatu hubungan yang harmonis antar kerama dengan alam, kerama dengan yang dipuja. Nah, dengan demikian fungsi daripada caru itu adalah mengharmoniskan hubungan. Nah, dengan dilaksanakannya upacara itu dan dengan perlengkapan-perlengkapan yang lain, maka masyarakat Mengwi mengalami ketenangan, kesejahteraan, dan rukun. Nah, demikianlah tujuan daripada pelaksanaan upacara tersebut. Nah, apakah pernah tidak dilakukan upacara itu? Nah, menurut cerita orang-orang tua, hal itu pernah dilaksanakan karena situasi dan kondisi kerajaan Mengwi. Sehingga aliran air yang mengairi subak-subak di Batu Lumbung, di Bringgit menjadi kering. Akhirnya dengan tenangnya kerajaan Mengwi, maka upacara itu dilakukan kembali dengan harapan semua yang diingini oleh masyarakat Bali, terutama pimpinan-pimpinan masyarakat di Mengwi, mengalami suatu ketenangan. Di sawah mengalami kesuburan. Nah, demikianlah hakikat adanya caru yang disebut dengan catut tangluk tolak tunggul. Nah, demikian sepintas mengenai keberadaan daripada upacara tulak tanggul atau tulak tunggul yang ada di empangan bendungan Telaga Taman Ayun.